Kapan harus putus dari pacar ataupun dari kekasih? Jadi nggak boleh asal-asalan, nggak boleh tergesa-gesa, harus di waktu yang tepat sehingga tidak mengecewakan dianya atau mengecewakan keluarganya. Jangan hanya karena alasan sepele lalu kemudian main asal putus saja. Nah, untuk itu harus dipertimbangkan baik-baik dan harus diperhatikan hal-hal prinsip yang memang kalau itu dilanggar, ya kamu berhak untuk kemudian mengakhiri hubungan ataupun pacaran tersebut. Nah, kapan waktu yang tepat? Yang pertama, ketika kamu dapati dia sudah bosan-bosanan. Apa artinya? Dia tidak lagi antusias, baik chat ataupun teleponan sama kamu. Mesti tiap kali chat ataupun telepon itu bisa dirasakan dia kayaknya ingin segera menutup telepon itu dengan berbagai-bagai alasan. Nanti ya, ini ya, segala macam. Habis itu nggak ada lagi dihubungin, nggak ada lagi ditelepon, nggak ada kasih penjelasan, dan nggak ada minta maaf. Itu tanda bahwa dia sudah bosan dan sudah tidak lagi tertarik. Nah, kalau begini kan, apalagi yang kamu harapkan? Apalagi yang kamu mau perjuangkan kalau dia udah bosan? Ya, kamu bicaralah sebenarnya sama dia. Apa sebenarnya perasaan dia? Dan kamu harus siap menerima apapun jawaban dia. Itu yang pertama. Nah, kemudian kapan harus putus? Ketika kamu lihat dia sudah berubah sikapnya. Sudah berubah sikapnya. Dulu dia sabar. Dulu dia menghargaimu. Dulu dia memprioritaskanmu. Sekarang semuanya berubah. Udah gampang marah. Hal-hal yang gak penting, dia tiba-tiba marah dan marahnya itu melukai hati gitu loh. Terus kemudian kamu tidak lagi diprioritaskan. Kamu chat kapan, dibalas kapan. Kamu telepon kapan, diangkatnya kapan. Kemudian dia sudah tidak lagi menghargaimu. Ya. Jadi udah berubah sikapnya. Ya, kamu mesti tanya. Siapa tahu kamu ada kesalahan. Siapa tahu dia lagi ada masalah. Coba tanya. Kenapa dia berubah gitu loh. Nah, setelah dia jelaskan, terus kamu dapati besok lagi begitu lagi. Nah, jangan sampai memang dia sudah betul-betul berubah terhadap kamu. Ya. Jadi coba perhatikan sikapnya. Lalu dia sudah ada yang lain. Tidak mesti dia udah menjalin hubungan ya. Tapi saat-saat dia PDKT sama yang lain, itu sama halnya perselingkuhan. Karena hatinya sudah dibagi, pikirannya sudah dibagi dengan orang lain. Nah, kalau yang begini, ya kamu ya harus tegas. Jangan lagi harus mengumpulkan data-data berapa, enggak. Kalau kamu dapati dia sudah ada yang lain, dia selingkuh, atau dia coba bangun kedekatan sama yang lain, ya udahlah, putus aja. Ngapain? Apa yang kamu harapkan dengan orang yang seperti itu? Gitu loh. Kemudian, kapan harus putus? Ketika kamu bukan lagi fokusnya dia.
Kamu bukan lagi fokusnya dia. Fokusnya dia sekarang pekerjaan dia. Fokusnya dia sekarang adalah teman-temannya. Fokusnya dia sekarang adalah hobinya. Udah bukan kamu lagi gitu loh. Kalau bukan kamu fokusnya, maka bisa dihitung seminggu itu cuman berapa kali kalian ngobrol. Cuman berapa kali ketemu. Atau jangan-jangan udah jarang ada ketemuan di antara kalian. Padahal statusnya pacar ataupun pasangan. Ya karena memang bukan lagi kamu fokusnya. Ya yang kayak gini ya jangan dipaksa gitu loh. Jangan sampai dia terpaksa gitu loh. Itu nggak menyenangkan. Tapi coba perhatikan sikap-sikapnya, cara-caranya dia. Udah berbeda sikap dan fokusnya. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, dia tidak lagi menghargaimu. Dulu dia menghargai pendapatmu. Ya, dia menghargai pendapatmu. Dia mendengarkan masukan dari kamu. Ya, dia menjaga perkataannya, menjaga tutur katanya. Sekarang ini tutur katanya udah menyakitkan, perkataannya merendahkanmu. Sekarang ini dia sudah tidak lagi mendengarkanmu. Dia benar-benar egois. Maunya omongan dia yang didengerin. Omonganmu gak penting. Jadi dia tidak lagi respect sama kamu. Nah kalau udah kayak gini, apalagi yang kamu mau harapkan? Tapi udah lama itu hubungan. Orang tua udah merestui segala macam. Dengarkan baik. Kalau kamu nanti menikah, ini urusanmu, kamu yang menikah. Jangan sampai karena pendapat orang lain, menjaga perasaan orang lain, kamu akhirnya mendapatkan yang buruk, yang tidak menghargai kamu. Ya, jadi coba tegas. Kalau dia udah bosan, buat apa lagi itu hubungan? Kalau dia sudah berubah ke kamu, mau ngapain lagi? Artinya perasaannya juga udah berubah. Bahkan kalau dia sudah ada yang lain, apalagi yang kamu mau harapkan kalau dia sudah ada yang lain? Kalau kamu bukan lagi fokusnya dan dia betul-betul tidak lagi menghargaimu, kamu mau mengharapkan apa? Nah, kalau kamu dapati 5 hal ini, bosan, udah berubah, udah ada yang lain, udah bukan kamu lagi fokusnya, dia tidak lagi menghargaimu, ya kamu mesti tegas. Artinya udah berubah tuh perasaannya. Artinya sudah nggak sehat hubungan itu. Ngapain dilama-lamain? Buang-buang waktu. Rugi kamunya. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman untuk tajam menilai dan tegas mengambil keputusan. Supaya kamu jangan buang-buang waktu dan supaya kamu jangan dirugikan lebih jauh. Tetap semangat. God bless you.